teman-teman semuanya, kembali lagi di Paprika Podcast PAP Beretorika. Bersama saya, Haneida Farel Antoni yang akan memandu podcast pada sore kali ini. Teman-teman semuanya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih, yaitu seorang ketua program studi pendidikan administrasi perkantoran. Nah, sore ini kita bakal bahas apa sih? Jadi sore ini kita akan bahas tentang prodi pendidikan administrasi perkantoran FKIP UNS nih. Dengan fokus utamanya, apakah prodi ini masih sustain akan di masa depan? Apakah akan tersingkirkan dengan prospek dunia kerjanya? Oke, langsung kita sambut saja Bapak Subroto Rafi. Selamat sore, Pak Subroto. Selamat sore, selamat sore teman-teman semua. Bapak sehat hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bapak, sebelumnya saya pengen kenal lebih dekat dengan Pak. Bapak bisa memperkenalkan diri kepada penonton. Mungkin bisa lebih detail Pak, dulu kuliahnya di mana, semuanya di mana, lulusannya sebagai apa gitu Pak. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Mas Farel dan teman-teman semua yang sudah memberikan kesempatan kepada saya ya untuk diundang di acara podcast sore hari ini. Ini untuk biar lebih kenal lebih jauh ya siapa saya di sini dan nanti biar lebih enak kedepannya. Perkenalan teman-teman semua, saya Subroto Rafi. Saya saat ini diberi amanah untuk menjadi ketua program studi pendidikan administrasi perkantoran FKIP UNS, dan saya mulai menjabat itu sekitar bulan kemarin September 2020 ya Pak. Jadi sudah hampir 6 bulanan ya sudah menjabat ketua prodi. Dan sedikit latar belakang dari saya, S1 saya kuliah di sini ya. Dulu tuh kalau sejarahnya itu prodi PAP, prodi akuntansi, sama prodi pendidikan ekonomi itu satu prodi, namanya pendidikan ekonomi. Nah, saya kuliah di situ itu. Jadi secara resmi ijazah saya itu masih prodi pendidikan ekonomi. Cuman itu di ijazahnya itu ada konsentrasi di PAP. Ya. Saya masuk tahun 2008, kemudian lulusnya itu tahun 2012. Kemudian untuk setelah lulus waktu itu saya sekolah lagi S2. Di sini juga prodi pendidikan ekonomi itu mulai masuk dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Setelah itu saya bekerja dulu beberapa waktu di beberapa kampus itu, akhirnya masuk di UNS itu tahun 2016. Setelah itu saya studi lagi S3 itu, tapi bidangnya ini ilmu ekonomi ya, waktu itu ya, di Universitas Yamaguchi yang ada di Jepang. Di 2019 sampai 2019 sampai 2022, 3 tahun. Kira-kira itu latar belakangnya. Terus saya ngajar di prodi PAP ini, bidang keilmuan saya itu pertama ilmu ekonomi keuangan, yang kedua itu statistika. Ketika ilmu ya di semuanya ada, tapi yang spesifik itu adalah di ekonomi keuangan. Itu kira-kira mulai cukup ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke, jadi Bapak Subroto ini latar belakangnya ekonomi banget ya Pak ya? Ya. Dari S1 sampai S3. Iya. Dan tadi di Yamaguchi Jepang ya Pak? Betul. Keren banget ya teman-teman. Dan Pak Broto ini juga merupakan kaprodi saya sendiri. Dan saya juga berkuliah di PAP teman-teman. Jadi Pak Broto, hari ini kita akan membahas tentang KPAP-nya, tentang prodi pendidikan administrasi perkantoran. Nah, jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Broto. Mungkin langsung saja ya Pak ya. Boleh. Yang pertama ada pertanyaan tentang secara umum Pak. KPAP itu menurut Pak Broto sendiri itu apa? Prodi yang apa? Jadi kita harus, untuk memahami PAP kita harus pecah dulu ya. Kan ada administrasi perkantoran dan depannya itu ada pendidikan. Kita bicara yang ada di perkantoran dulu. Kalau administrasi perkantoran itu adalah bidang keilmuan yang mempelajari tentang seluk-beluk kegiatan kantor. Dulu kalau di literatur klasik itu dari di Fayol atau siapa gitu ya, itu ada 14 atau berapa prinsip administrasi. Dan kemudian kita masuk ke situ. Ada di kearsipan, kemudian ada di kepegawaian juga, kemudian ada di kesekretarisan. Artinya selama ada kantor di situ, nah PAP akan masuk ke situ. Nah, tetapi di depannya itu ada pendidikan.
Artinya di situ adalah awalnya itu ditujukan untuk calon pendidik di bidang administrasi perkantoran. Jangan salah tuh, ada juga prodi administrasi perkantoran yang bukan kependidikan. Contohnya di UI. Iya, betul. Itu ada administrasi perkantoran tapi tidak ada pendidikan. Ya. Jadi memang begitu kan juga umum juga kan, ada ilmu sejarah, tapi kalau di sini ada pendidikan sejarah. Jadi itu. Tapi kalau di prodi PAP sendiri adalah program studi yang mempelajari tentang sebenarnya ya itu adalah bagaimana cara kita mengajarkan prinsip-prinsip administrasi perkantoran kepada siswa. Karena mau tidak mau, suka tidak suka kita di bawah KIP, ya. Jadi calon pendidik. Tapi tidak mungkin itu dulu ya, perkenalannya di situ. Dan kalau kita bicara administrasi perkantoran itu banyak banget. Itu di dalamnya itu banyak, mulai dari komputerisasi dan segala macam itu sebenarnya masuk di sini. Mungkin itu nanti kalau detailnya kita mengalir aja. Oke, siap. Jadi PAP menurut Pak Broto itu sendiri tadi baca ya Pak ya? Ada pendidikan dan ada administrasi perkantoran. Nah, untuk memahami lebih mudahnya begitu. Ya, gitu Pak. Karena memang basicnya kita di FKIP, ya. jadi ada ilmu tentang pendidikan juga. Iya, kita nggak bisa memungkiri itu. Kita di FKIP artinya kita tidak bisa hanya belajar di AP saja, tapi pendidikan itu bagian integral dari prodi kita. Karena memang kita adalah calon pendidik di situ. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak Broto atas jawabannya, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua Pak Broto. Ini tentang output dari lulusan dari PAP ini bisa kemana aja gitu Pak. Oke, jadi setiap program studi di Indonesia itu kan dituntut untuk memberikan dalam tanda kutip semacam jaminan, ya, jaminan. Jadi ini setelah lulus ini lulusan itu mau kemana? Ya. Mau diarahkan kemana? Fokus prodi itu kemana? PAP juga begitu, prodi PAP juga begitu. Nah, secara jelas di dalam prodi kita, prodi pendidikan administrasi perkantoran, itu output lulusannya itu secara resmi ada 3. Secara resmi, pertama adalah pendidik di bidang administrasi perkantoran. Pendidik itu bisa guru, bisa tutor, bisa macam-macam. Ya, yang mengajar. Yang kedua adalah praktisi. Praktisi itu adalah seseorang yang bekerja secara praktikal di bidang praktis. Entah itu sekretaris, entah itu arsiparis, entah itu manajer data dan seterusnya. Yang terakhir atau yang ketiga itu kita mengarahkan lulusan kita itu menjadi entrepreneur atau pengusaha di bidang administrasi perkantoran. Nah, ketiga output itu umumnya itu kita sebut dengan profil lulusan. Jadi lulusan prodi itu profilnya bagaimana? Nah, di prodi itu secara resmi 3 itu. Tetapi 3 itu adalah secara resmi. Prakteknya itu gede banget, tidak hanya di 3 itu, tapi juga banyak juga di bidang-bidang lain. Tapi kalau ada lulusan PAP yang bekerja di bidang lain, berarti itu adalah bonus dari prodi kita sendiri itu. Nah, jadi meskipun kita sudah menetapkan profil lulusan 3 itu, tapi tidak serta-merta lulusannya harus di 3 bidang itu enggak. Cuma kita mengarahkan atau mendidik mahasiswa untuk setelah lulus ya, untuk berkiprah di 3 profesi itu. Itu kira-kira. Oke, isi menanggapi juga ya. Jadi benar banget yang dibilang sama Pak Broto teman-teman. Output dari PAP ini ada 3 utamanya. Yang pertama itu tadi pendidik ya, guru. Yang kedua praktisi di administrasi perkantoran seperti sekretaris, arsiparis dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada entrepreneur ya. Dan itu memang sangat terbukti teman-teman. Pengalaman pribadi saya bahas sudah semester 4 ya. Jadi waktu semester 1 sampai hingga 4 ini memang sangat banyak variasi-variasi mata kuliah yang menurut saya itu sangat universal. Seperti ilmu organisasi, ada kita belajar Microsoft Excel, Microsoft Word, aplikasi pengolah data. Bahkan di semester 4 ini saya belajar tentang komputer grafis Pak, mendesain dari Adobe Illustrator, Adobe Photoshop gitu. Itu memang menjadi tantangan tersendiri ya Pak ya. Karena memang seperti kita diwajibkan dan dituntut untuk serba bisa gitu Pak. Karena memang harus seperti itu ya Pak. Itu serunya di aplikasi kita.
Jadi kembali sedikit ke profil lulusan tadi. Ya. Kenapa kok profil pertama itu kita sebut dengan pendidik? Kok nggak langsung aja guru administrasi perkantoran itu ada jarang. Jadi dulu kalau lulusan S1 FKIP itu boleh tuh langsung jadi guru. Iya, saya ingat Pak. Boleh. Jadi SPD itu boleh langsung menjadi guru. Tetapi regulasi pemerintah sekarang itu untuk menjadi guru kan harus profesi dulu. Ya, profesi dulu. Makanya lulusan S1 FKIP untuk menjadi guru itu dianjurkan untuk sekolah dulu program profesi 8 tahun. Baru boleh mendaftar seperti itu. Maka dari itu lulusan PAP itu tidak secara otomatis bisa menjadi guru. Kalau pengen menjadi guru ya harus sekolah dulu tuh program profesi selama setahun. Tapi maka dari itu dalam profil lulusannya kita tidak mencantumkan guru, tapi mencantumkan pendidik. Kalau pendidik kan luas kan, ya tidak hanya guru kan, bisa tutor, bisa pelatih, bisa. Oke, terus kembali tadi ya bidang PAP itu yang kamu pelajari kan luas. Memang secara keilmuan AP, administrasi perkantoran itu bisa dikatakan multidisiplin. Jadi misalkan bayangkan begini, misalkan prodi yang lain ya, contoh apa ya, misalkan matematika. Matematika kan yang dipelajari adalah matematika dan di dalamnya itu mungkin ada kalkulus, ada apa yang masih di bagian matematika. Tapi di administrasi perkantoran, bidang ilmu administrasi perkantoran itu bidang kajiannya itu luas banget. Di situ ada komunikasi, di situ ada kearsipan, di situ ada komputer, di situ ada grafis. Jadi administrasi perkantoran itu adalah bidang ilmu yang terdiri dari banyak sekali bidang sub bidang keilmuan. Saya menyebutnya sub bidang keilmuan. Dan semuanya itu bergabung menjadi satu dan membentuklah prodi administrasi perkantoran itu. Dan semuanya itu penting. Semuanya itu penting. Maka dari itu di dalam mata kuliah itu prodi kita ya, itu mahasiswa dibekali skill-skill yang termasuk di dalam bidang administrasi perkantoran itu tadi. Gitu kira-kira ya. Luas banget ya teman-teman ya dari prodi PAP ini. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Jadi kan tadi sudah dijelaskan sangat banyak output yang bisa dicapai dari program studi PAP ini. Nah, saya ingin bertanya Pak, di keadaan 5-10 tahun ke depan itu kan sudah marak dari pekerjaan-pekerjaan ini digantikan oleh teknologi. Seperti AI, mungkin ada virtual design atau virtual arsipalis atau apapun itu. Nah, menurut Bapak sendiri, PAP ini nanti keadaannya gimana Pak? 5-10 tahun ke depan, apakah prospek kerja itu masih relevan gitu? Oke. Ini pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaan yang sangat menarik, artinya begini. Kecenderungannya kalau kita melihat dari sejarah itu ketika ada teknologi baru muncul, itu kan pasti ada yang dikorbankan kan? Iya, betul. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang hilang, tetapi di satu sisi teknologi baru itu juga akan menciptakan pekerjaan baru. Oke, nah di sekarang yang kita alami ini kan gelombang teknologinya luar biasa ya, apalagi munculnya AI segala macam itu. Nah, pertama, mungkin karena waktunya terbatas, saya coba menjawab secara substansial. Artinya, tapi yang perlu diingat adalah perubahan transisi ketika ada teknologi baru muncul, kemudian menggantikan itu tidak terjadi secara seketika itu. Paling prosesnya itu gradual. Pelan-pelan lama-lama hilang, kemudian baru. Jadi prosesnya gradual. Jadi ada momen di mana bidang-bidang yang berpotensi tergantikan itu bisa mempersiapkan. Nah, untuk prodi PAP sendiri sebenarnya kalau kita menggunakan anekdot lama itu, selama masih ada kantor ya PAP tidak akan kehilangan relevansinya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa melihat masa depan, kita kan tidak bisa mengandalkan intuisi. Intuisi itu adalah perasaan kita. Nggak bisa, tapi kita harus berdasarkan data. Kita bisa melihat bahwa teman-teman kalau misalkan ada kesempatan bisa membaca laporan dari World Economic Forum itu tahun Januari tahun 2025 kemarin, dia merilis report atau laporan dengan judul Future Jobs Report.
Jadi laporan pekerjaan masa lalu. Di situ detail dijelaskan skill apa yang dibutuhkan selama 5 tahun, 10 tahun ke depan. Pekerjaan apa yang mengalami penurunan selama 10 tahun belakangan. Dan pekerjaan apa yang mengalami peningkatan selama 10 tahun ke depan. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa prodi PAP sendiri secara umum ya, memang di beberapa bagian itu tergantikan di situ. Contoh misalkan sekretaris saja, nah, sekretaris dulu kalau apa namanya membantu pimpinan itu kan dia harus mengerjakan banyak hal. Ya. Tetapi sekarang pekerjaan itu bisa sangat disederhanakan dengan bantuan teknologi itu. Contoh misalkan dulu kalau ada notulen apa, ya, ada notulen dulu bahkan di DAP itu ada pelajaran stenografi. Jadi bagaimana menulis cepat. Tetapi sekarang dari voice dia bisa langsung ditranskripsikan ke bentuk teks. Artinya pekerjaan notulen itu hilang. Tetapi apakah profesi ke PAP ini hidup hilang? Tidak hilang. Cuma yang kita pelajari itu harus berbeda. Mungkin kita sudah tidak relevan lagi belajar stenografi, menulis cepat, karena itu sudah bisa digantikan teknologi. Terus kita harus belajar apa ya? Agar bisa sesuai dengan itu. Ya maka kita harus belajar bagaimana caranya teknologi itu agar bisa kita gunakan secara efisien menggunakan tugas itu. Itu yang pertama. Yang kedua misalkan contohnya lagi adalah desain. Di PAP kan ada komunikasi. Ada komunikasi juga masuk dengan PAP. Di situ kan kita harus mendesain beberapa poster. Kalau dulu kan mendesainnya kan kayak sekarang misalkan dengan bantuan AI itu kita bisa mendesain dengan komunikatif dan cepat. Jadi menjawab pertanyaanmu tadi itu PAP ke depan untuk 10 tahun, 5 atau 10 tahun ke depan itu tetap masih relevan. Tetapi ada tapinya Pak. Nggak bisa kita cuma diem aja, nggak bisa. Ya. Secara profesi itu masih ada, cuman skill-skillnya itu harus kita ubah. Ya. Apa yang harus kita kuasai itu harus kita ubah. Kita nggak bisa mengandalkan skill-skill lama itu untuk bertahan, nggak bisa. Jadi secara profesi itu masih ada terus. Kan? Cuman apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita persiapkan itu harus benar-benar kita ubah total. Nah, ini berhenti di sini atau lanjutannya nih? Bisa lanjut. Nah, lanjutannya bagaimana? Prodi PAP sendiri selaku institusi penyelenggara pendidikan di bidang PAP itu juga harus beradaptasi di situ. Contoh adaptasi paling nyata adalah saat ini Prodi PAP sedang mengembangkan kurikulum baru yang akan berlaku di angkatan 2025. Di situ nuansanya itu sudah kental sekali dengan nuansa sustainability, dengan nuansa teknologi, dengan nuansa AI, dengan nuansa entrepreneurship. Jadi nanti semua mata kuliah itu secara substansial akan dirubah total. Dan itu juga akan menjadi ciri khas prodi PAP FKIP UNS yang tidak akan ditemukan di prodi sejenis di Indonesia ini. Contoh nanti kita akan memegang prinsip green office. Green office itu adalah dulu kalau office itu kan sifatnya linear ya. Jadi kita menggunakan kertas, ini selesai buang. Tetapi kita ke depan nanti akan mengedepankan prinsip green office. Artinya kita meminimalkan penggunaan energi, meminimalkan limbah yang terbuang. Kita akan meminimalkan sumber daya yang digunakan, tetapi hasil kerja tetap optimal. Nah, kita harus akui kondisi struktural tenaga kerjaan di Indonesia itu memang agak sedikit kurang bagus. Maka dari itu mulailah untuk membuka peluang untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang di luar negeri. Karena memang peluangnya di luar negeri itu masih sangat gede sekali. Ya. Terus pintu masuknya masih di luar negeri itu satu-satunya itu bahasa. Ya, bahasa. Kalau bahasa, jadi kalau bahasa
kekecewaan saya dulu ya. Saya tuh belajar bahasa, misalkan bahasa Inggris itu hanya ketika dibutuhkan. Misalkan aku pengen tes TOEFL itu baru belajar dari situ. Itu salah, jangan diulangi. Belajarlah ketika mulai semester 1. Semester 1 mulai belajar, aku yakin semester 7 itu sudah fasih ya. Ketika akan konsistensi. Nah, ketika mempunyai bahasanya sudah ada, itu sudah punya kunci itu masuk perlombaan insya Allah. Itu jadi soft skill, jadi bahasa itu masuk soft skill ya. Bahasa itu masuk soft skill. Jadi ini soft skill aja, soft skill dikembangkan gitu. Terus yang kedua adalah pandai-pandailah untuk mencari skill di luar core studi kamu. Misalkan ya, mahasiswa pendidikan hasil perkantoran gitu ya. Ya, kita juga mau tidak mau kita harus belajar di bidang yang lain. Enggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Mengembangkan kompetensi diri kan nggak masalah. Sebenarnya itu aja. Soft skill termasuk di situ adalah bahasa. Kemudian di situ adalah kita belajar bidang-bidang lain yang sekiranya itu sangat berguna. Terus dari mana skill yang harus kita pelajari dari mana itu banyak laporan-laporan yang skill apa yang paling dibutuhkan untuk 5 tahun ke depan itu banyak. Kira-kira begitu aja. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wah, seru banget kan teman-teman obrolan pada podcast kali ini. Tadi sedikit refleksi ya. Tadi tentang pertanyaan gimana keadaannya PAP ini 5-10 tahun ke depan, prospek kerjanya bagaimana. Tadi pada intinya teman-teman jawabannya masih bisa sustain ya Pak ya. Jelas. Cuma harus adaptasi pastinya. Iya. Itu relate Pak. Saya sejak semester 1 juga sampai sekarang itu memang dari tugas-tugas kuliah, bahkan dari Bapak Ibu dosen pun memperbolehkan dan bahkan menyarankan untuk menggunakan AI, tapi dengan hijab Pak. Iya. Jadi AI itu bukan sebagai kita hanya kopas gitu, cuma sebagai patokan dan segala keyword yang benar atau tidaknya itu tergantung dari kita sendiri, Pak. Jadi sebagai fungsi untuk mendukung kita pembelajaran gitu. Jadi di masa 10 tahun ke depan pasti masih ada Pak. Selagi masih ada kantor dan pekerjaan-pekerjaan yang masih ada, itu pasti masih sustain, masih bisa. Terus tadi pesan dari Pak Broto juga ya. Pertama tuh kembangan soft skill ya, seperti public speaking dan bahasa asing katanya. Karena internasionalisasi itu penting banget menurut saya Pak. Itu banget. Bahasa Inggris, bahasa apapun itu menambah value dari kita ya Pak ya. Dan cari core yang di luar dari apa yang kita ada di gitu. Ya. Oke, ya. Kira-kira begitu. Terus terakhir ya, kita ketika memutuskan kita di prodi PAP itu tidak salah, tapi tidak salah ya. Itu dan itu malah bagus sekali. Dan karena di prodi PAP KIP UNS ini mulai besok angkatan baru itu menjadi, kita bisa mengatakan satu-satunya prodi ya di Indonesia, bahkan di dunia ya, yang fokus pada administrasi perkantoran, tetapi yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Jadi sustainability, green office dan seterusnya. Kira-kira begitu. Visinya berarti sudah ada Pak ya? Ada, juga tahun depan mau seperti apa, seperti apa. Semoga mendunia Pak. Amin. Saya juga merasa bangga teman-teman sebagai mahasiswa PAP juga, dan saya pun sangat enjoy kuliah di sini dari semester 1 sampai sekarang. Dan saya sangat senang bisa bertemu dengan Pak Broto hari ini. Sangat bersyukur juga bisa punya di PAP teman-teman. Mungkin itu saja Pak untuk sore ini. Terima kasih banyak Pak Broto. Sama-sama super bangga untuk memberikan jawaban yang sangat bermakna ya kita semuanya ya. Untuk itu saja podcast pada sore kali ini teman-teman. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya Haneida Farhan Antoni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paprika Podcast PAP Beretorika.